welcome to my channel. Oke, jadi aku ingin cerita mengenai pekerjaan aku bekerja sebagai seorang staf KUMI di Jepang. Berikut dengan gajinya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi aku ingin cerita terlebih dahulu untuk pekerjaan aku awal-awalnya di KUMI seperti itu. Jadi aku sebutkan saja ya, aku adalah seorang lulusan universitas dan aku memiliki JLPTN 2 seperti itu, dan aku tidak memiliki ya Unten Menkyo atau izin mengemudi mobil di Jepang maupun motor seperti itu ya. Jadi aku tidak memiliki itu, tapi aku tetap bisa bekerja sebagai seorang staf KUMI. Oke, jadi untuk awal-awal bulan pertama seperti itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, aku sangat tidak tahu banyak hal. Dan ketika aku masuk itu orang Indonesia yang sudah lama tinggal dan berposisi di sini di pekerjaan aku itu cabut setelah aku kayak 1 bulan masuk ke KUMI ini. Jadi aku cuman bersama itu sama orang itu cuman 2 minggu aja. Karena apa? Karena dia itu menggunakan cutinya itu di akhir bulan seperti, jadi aku hanya bisa bareng dengan dia itu cuma 2 minggu, dan setelah itu aku bebas, nggak tahu aku harus diajarin siapa. Pokoknya aku belajar berbagai macam hal itu dengan tanya sana tanya sini seperti itu ya. Nah, akhirnya aku bisa bekerja di KUMI setelah dari bulan 5 kemarin, udah kurang lebih 9 bulan ya, karena ini bulan Januari mau bulan ke-10 begitu tuh. Dulu aku itu sangat hektik kerjaannya, sekarang juga masih hektik, tapi sekarang agak lumayan karena aku tidak mengerjakan bagian dokumen pada akhirnya seperti itu ya. Jadi kembali lagi, di awal-awal itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu masih masa percobaan. Jadi di masa ini kita semua, termasuk kalian yang nonton video ini, kalau kerja di Jepang sebagai staf KUMI seperti itu mensetsu, kemudian diterima, kemudian kalian masuk, dan 3 bulan pertama itu kalian itu masih masuk yang namanya masa percobaan. Dan di masa percobaan ini, jika kalian merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, kalian bisa tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut ya. Jadi maksimalkan masa 3 bulan ini. Kalau misalkan kalian merasa cocok dengan gajinya, merasa cocok dengan isi pekerjaannya, silahkan lanjutkan. Jadi kalian punya kesempatan ya untuk di 3 bulan ini untuk melanjutkan atau tidak. Untuk awal gajinya aku itu hanya 23,5 mang untuk gaji dasarnya. Jadi setiap bulannya kalau misalkan aku tidak lembur, aku akan mendapatkan gaji kotor sebanyak 23,5 mang di 3 bulan pertama ya. Jadi kemudian karena aku melanjutkan pekerjaan itu di bulan keempat, gaji aku untuk Kihongkyu-nya itu ada sebanyak, jadi total 25 mang ya, tambahan 1,5 mang karena aku telah menjadi pegawai tetapnya di perusahaan yang aku bekerja seperti itu. Jadi kalau misalkan aku tidak lembur sama sekali, itu gaji aku kotor adalah 25 mang. Mungkin kalian bisa membandingkan dengan gaji kalian yang Jisusei atau Sukegino seperti itu. 1 bulan tuh Kihongnya itu kalau misalnya gak lembur berapa gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin gajinya 18 mang atau misalnya 19 mang atau misalnya 20 mang kayak gitu ya, untuk para pekerja Tokutei-hino atau Jisusei. Kurang tahu ya, karena ini sepengetahuan aku aja. Setelah itu ya, mengenai isi pekerjaan aku sendiri itu ada 3. Yang pertama itu aku menjadi staf perantara antara kaisha dengan Jisusei, atau misalkan kaisha dengan Tokutei-hino, ataupun sebaliknya dari peserta Jisusei Tokutei-hino ke kaisha untuk berkomunikasi. Misalnya nih, anak Jisusei yang baru masuk, mereka bertanya, ini aku pekerjaannya atau misalnya kehidupan di Jepang, aku mendapatkan kotak pos yang aku nggak ngerti ini isinya apa kayak gitu. Terus aku mendapatkan pertanyaan seperti dari Jisusei, maka aku bantu mereka untuk menerjemahkan. Atau misalnya yang lainnya dari pihak perusahaan ingin berkomunikasi dengan anak Jisusei, tapi Jisusei-nya nggak bisa bahasa Jepang, maka aku bertugas sebagai penengahnya, dia penerjemah atau tsuyaku di situ. Yang kedua ya,
aku menjadi staf keliling jalan-jalan. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, staf Kumia itu suka jalannya ke berbagai tempat yang tentu saja ada Kaisa, yang dimana Jisusa itu bekerja di tempat tersebut. Misalnya kalau aku itu setiap bulan itu pergi ke Ibaraki dan pergi ke Kyoto itu setiap bulan. Dan misalkan ada anak yang pulang ke Indonesia dan nggak balik lagi, mereka sudah selesai kontrak 3 tahun Jisusa terus nggak mau nambah kerja lagi, aku sebagai staff yang mengantarkan ke bandara, kemudian setiap bulannya juga ketemu kayak gitu kan. Jadi jalan-jalan gratis lumayan gitu bagi yang suka jalan-jalan tapi tidak keluar uang, bisa ambil atau pilih pekerjaan ini. Yang ketiga, untuk dokumen ya. Jadi untuk dokumen sendiri aku tidak terlalu banyak ya menghandle mengenai dokumen. Dokumen itu maksudnya apa? Dokumen itu misalnya dari Jisusei yang mau ke Jepang, berangkat ke Jepang, itu memproses dokumennya hingga COE-nya keluar, hingga anaknya berangkat ke Jepang. Kemudian misalnya saya dekatnya mau habis nih, terus yang bertanggung jawab adalah pihak Kumiai untuk memperpanjang Seiyu Card Minasang yang ada di Jepang. Tugas utama itu di seorang staff Kumiai di Jepang terutamanya adalah bagi translator atau tsuyakushanya ya. Bagi aku orang Indonesia, aku tsuyaku ke Jisusai orang Indonesia, seperti itu. Misalnya mereka ada atau kalian memiliki pertanyaan seperti itu, aku juga membantu menerjemahkan. Terus atau misalkan dari aku sendiri tidak bisa langsung menjawab, ya aku tanya ke staf Jepang, kemudian aku membantu untuk memecahkan masalahnya anak tersebut, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya aku akan buka slip baju aku di bulan Desember 2025 kemarin. Oke, jadi yang sudah nunggu silahkan disimak ya. Jadi aku tidak akan menyebutkan terlalu rinci satu persatu seperti itu ya, karena agak gimana gitu ya. Jadi aku akan menjelaskan lagi bahwa gaji aku setelah 3 bulan bekerja di Kumiai tersebut, aku sekarang itu gajinya pokok menjadi 25 mang. Oke? Jadi aku menerima 25 mang gaji pokok, belum dipotong macam-macam gitu ya. Seperti kalian tahu, ada yang namanya Nenking, ada yang namanya Shakai Hokeng, ada yang namanya Koyo Hokeng, ada yang namanya Kenko Hokeng. Jadi ada asuransi kesehatan, kemudian asuransi sebagai pekerja yang ada di Jepang, seperti itu, dan banyak lagi ya. Jadi itu aku di sini bayar itu juga ya, yang nominalnya tidak kecil. Karena apa? Aku sebutkannya itu 1 bulannya aku membayar asuransi kesehatan itu adalah 1,5 mang sekian gitu kan. Kemudian aku membayar Kosei Nenking, itu aku membayar Nenking ya, pensiun ya, uang pensiun itu hampir 3 mang. Kemudian aku membayar aku sebagai tenaga kerja Jepang ada yang namanya Koyo Hokeng, itu bayarnya 1.800 yen. Dan ada Shakai Hokeng yang paling lumayan memotong gaji kita ya, pekerja di Jepang itu wajib bayar kok. Shakai Hokeng itu 1 hari aja kerja udah dipotong loh ya. Kalau misalnya nggak kerja itu rugi banget ya, karena kita membayar nominal yang sama meskipun kita itu libur, misalnya kayak Indonesia kayak gitu, cuman balik lagi kayak Jepang kayak gitu, terus kita harus bayar Shakai Hokeng, nominalnya sama aja 1 hari kerja, mau berapa pokoknya cuman berapa jam doang, pokoknya 1 bulan itu kalian bekerja, kalian harus membayar Shakai Hokeng yang nominalnya aku itu 4 mang 6 ribu. Lumayan banget loh, ini kerasa banget mau 5 mang itu kalau buat makan itu 1 bulan cukup gitu kan. Dan aku kena potongan ini totalnya ada, bentar aku hitung-hitung, 9 mang ya, ini perkiraan kasar aku ya, pokoknya 8 mang lebih. Itu 1 bulan potongan untuk gaji aku, seperti itu ya. Jadi di sini tak ingat aku ada yang namanya lembur guys. Jadi ketika aku lembur, aku mendapatkan uang yang lebih daripada kehongki aku atau gaji pokok aku
Jadi untuk di sini aku lihat aku di bulan Desember memiliki lembur sebanyak 30 jam. Dan aku mendapatkan gaji lembur itu adalah 6,7 mang untuk 30 jam kerja lembur, dan gaji bersih aku adalah 30, aku bohong, 28 mang sekian. Yang mana itu belum buat bayar yacing, belum bayar makan aku sendiri, belum kirim uang ke rumah Indonesia, belum bayar gas, air listrik, belum jalan-jalan. Yang mungkin karena misalkan aku tidak terlalu banyak mengirim uang atau tidak terlalu boros hidupnya, mungkin aku bisa save sekitar 20 jutaan tuh, 20 mangan satu bulannya di Jepang 30 jam lembur seperti itu. Oke, jadi sudah kalian mendapatkan gambaran kerja kumnya itu gajinya segitu. Tapi ini tentu saja ya, kalau misalkan sedikit lembur, aku lihat ya, jangan lihat yang bagusnya aja, lihat jeleknya juga. Aku memiliki, bentar ya, aku cari dulu ini untuk yang gajinya lemburnya sedikit itu ada ya, di sini ada 11 jam aja. Itu aku kemarin di bulan 8 sempat tidak banyak bekerja. Maaf ya berantakan, jadi aku ingin revisi mengenai gaji aku yang sedikit itu adalah ketika aku lagi sakit dan aku kerja 1 bulan cuma 12 hari. Gaji hanya 15 mang aja, hampir setengah dari tadi ya. Hampir setengahnya doangnya. Jadi gajinya sama aja dengan yang Chiseto yang tidak memiliki sangga atau lembur seperti itu di Jepang. Jadi sama aja, kalau misalnya aku nggak lembur banyak, gajiku tuh dikit. Jadi aku sangat suka lembur ya. Jadi meskipun capek ya, kita sebagai orang asing di Jepang kalau ingin uang ya harus kerja gitu ya, nggak ada kata malas. Kalau misalnya malas ya udah gaji segitu aja gitu kan. Oke, jadi sekian video dari aku dulu. Mungkin kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan atau request dong kayak gimana videonya untuk nextnya, seperti itu silahkan komen, dan see you next video.